Kali ini kita akan mengundang orang yang tersiram air keras. Oh, yang lagi viral, yang nangis-nangis, minta bantuan, Ini bukan? bukan yang donasi, yang bukan sedih, yang bukan nangis-nangis. Ya. Bukan yang dapat duit beda. dadakan? Ini justru beda, karena ini juga menginspirasi ya. Ya, kalau ini kena air kerasnya di seluruh muka. Dan jadi pasien pertama di Indonesia yang melakukan oplas face off. Oke, apa itu face off? Kita undang saja langsung Lisa. Manusia manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Silakan, Mbak Lisa, silakan. Oke, silakan duduk. Dan siapa Lisa? Apa yang terjadi dengan Lisa? Kita lihat tayangan berikut ini. Dialah Siti Nurjazila, seorang pejuang face off pertama di Indonesia yang harus rela merasakan pahit dan getirnya kehidupan. Ya, sejak mengalami tindakan bejat penyiraman air keras oleh suaminya sendiri 2004 lalu, wanita cantik berusia 40 tahun ini sedikitnya telah melewati 18 kali tindakan operasi akibat sebagian besar wajahnya hancur. Menghadapi realita kelam tentu bukanlah suatu perkara mudah. Bertahun-tahun terkurung dalam ruang isolasi, keputusasaan hingga rasa trauma mendalam menjadi teman setianya kala itu. Lantas, bagaimanakah perjalanan Lisa hingga mampu bangkit menjadi seorang wanita kuat dengan hidup barunya kini? Simak kisah tak biasanya di Jam Praktek. Selamat datang Lisa di Jam Praktek. Terima kasih. Lisa, mau tanya nih, bukannya berarti mau mengungkit masa lalu kamu. Cuman kita juga di sini pengen tahu, gitu kan, untuk pembelajaran juga. Kronologis sampai disiram air keras tuh gimana ceritanya dulu? Sebenarnya itu ini keinginan saya untuk berpisah sama orang tersebut gitu. Karena memang kan sebelumnya kan ada kayak KDRT gitu kan. Kamu berumah tangga pada saat itu? Ya, Oke. KDRT plus kayak apa ya, kayak kekerasan fisik sama verbal gitu. Oke. Terus kan aku kayak mikir kok gini gitu kan. Terus nggak bisa deh aku kayak gini. Maksudnya diberlakukan seperti itu. Berarti mantan suami kamu yang melakukan ini? Iya. Dia melakukan tiba-tiba saja apa gimana pada saat itu? Ya, enggak sih, waktu itu kan memang saya sempat keluar dari rumah itu, memang sebenarnya saya diusir gitu. Oke. Diusir tuh udah 2 kali atau 3 kali gitu. Terus yang terakhir kan udah 3 kali ya. Ya udahlah aku keluar aja karena memang diusir gitu. Dan dia melakukan sama kamu tiba-tiba apa gimana? Ya sebenarnya waktu itu kan saya habis keluar dari rumah itu kan selang 2 bulan gitu kan dia itu kayak menemukan saya di tempat kerja saya. Oke, dicariin kamu. Dicari, iya. ya dicari gitu. Jadi terus ya maksudnya dia tuh kayak pengen aku tuh kembali gitu. Tapi kan memang aku tuh nggak bisa, nggak mau gitu kan. Pokoknya aku tuh maksa nggak bisa balikan. Aku balik ke rumah itu terus ngomong baik-baik. Tapi setelah itu ya kirain kan udah oke ya udah Selesai, dia ya. udah mau gitu ya kan. Terus akhirnya kan aku istirahat bentar tiduran gitu. Tiba-tiba di kejadiannya. Lagi kamu tiduran, Tiduran. tiba-tiba kau disiram aja? Iya, tiduran. Tapi belum tidur yang gini banget. Artinya di tempat tidur disiram? Iya, maksudnya mau tidur. Dan artinya dia sudah mempersiapkan itu sebelumnya ya? Iya, sepertinya. Karena kan nggak mungkin ada air keras di Iya, rumah kan? nggak ada. Kayak memang udah kayak niat mungkin ya. Iya. Jadi kalau boleh disimpulkan kejadiannya itu Mbak mengalami KDRT lalu pergi, Iya. diajak kembali lagi sama mantan suami dan kejadian di dalam rumah itu. Iya, Terus habis itu dia pergi kabur apa? bantuin sih. Hah? Bantuin. Bantuin? Dibantuin untuk dibawa ke rumah sakit. Dia yang nyiram kamu, dia yang bantu ke rumah sakit Iya. juga? Terus apa yang dilakukan setelah perjalanan itu?
Ya maksudnya kan di jalan kan memang ini kan apa yang nggak ngomong sih. Cuman setelah itu kan kayak mungkin atau ketakutan atau gimana ya. Jadi kayak nyesal gitu loh. Jadi habis kayak gitu itu kayak minta maaf. Dan dia sempat minta maaf sama kamu? Ya. Bilang apa dia? Ya minta maaf gitu doang. Kayak menyesal gitu. Kayak menyesal mungkin dipikir nggak kayak cuma nakutin kali ya. Nakutin cuman akhirnya kayak gitu. Akhirnya dia dihukum tidak? Dihukum. Di penjara? Ya. Berapa lama? Kalau itu sih kata 12 sih. 12 tahun? Ya, 12. Dan pada saat itu kamu emang waktu suami ngajak balik lagi kamu udah gak mau sama dia? Ya, karena kan udah kayak memang aku tuh kayak kalau udah diperlakukan kayak gini tuh kayak gak bisa gitu kan. Maksudnya gak mungkin lah orang itu kayak berubah. Ya. Itu yang baik itu kayak gak bisa gitu. Apa yang membuat kamu saat itu masih bertahan? Ya karena satu kan memang keadaan saya kan udah kayak, maksudnya lukanya kan parah ya kayak. Iya. Terus apa ya aku melihat bahwa kalau aku dalam kondisi seperti itu pulang kan kayak gimana ya, kayak aku tuh mikir keluarga. Iya. Mikir keluarga terus kayak nanti gimana aku nggak bisa kerja gitu kan, maksudnya ngerepotin gitu. Jadi kayak menambah beban. Oh karena mungkin pikiran kamu kenapa kamu masih bertahan karena kamu nggak bisa hidup sendiri juga untuk kayak kerjaan. Ya. Terus siapa yang mau kasih makan atau kerjaan itu. Jadi akhirnya kamu pikir udah bertahan aja. Tahan gitu. Karena kan dia janji mau bawa ke rumah sakit. Mau dibawa ke rumah sakit. Terus kan keluarga gue juga bukan orang, maksudnya kan keluarga sederhana gitu kan. Nanti takut kayak gimana ya, kan pasti kak sok lah. Terus aku juga gak bisa mandiri gitu kan. Nanti malah ngerepotin nyusahin keluarga sendiri, jadi jatuhnya takutnya ya. Makanya masih bertahan di situ. Reaksi keluarga pada saat itu apa? Nggak tahu. Maksudnya kan memang setelah kejadian itu 3 tahun baru aku operasi tuh tahu keluargaku. Oh jadi tadinya keluarga kamu nggak tahu kejadian ini? Diumpetin sama? Sebenarnya gini, kayak maksudnya dia tuh kayak mau tanggung jawab. Iya. Mau kayak biayain operasi gitu, tapi nggak boleh pulang atau nanti kalau misalkan keluargaku ke situ tuh kayak bersembunyi gitu. Oh, jadi diumpetin sama suami kamu? Ya sebenarnya kayak ada kayak niat untuk bantu kayak operasi gitu. Oke. Dan akhirnya kamu dioperasi? Iya. Gimana? Apa yang memutuskan akhirnya operasi itu ide dari mana pada saat itu? Sebenarnya idenya cuman kayak hidung saya ini kan kayak tertutup, kayak nggak bisa nafas. Jadi kayak aduh lah, kayak anterin aku deh ke rumah sakit, tanya aja deh, tanya. Waktu kan belum ada biaya, tanya aja, nggak tahu nanti bisa apa enggak atau biaya mahal atau enggak. Pokoknya datang aja dulu deh gitu. Nggak tahu nanti gimana gitu. Pokoknya kita datang aja dulu. Dan pada saat operasi itulah, setelah operasi baru keluarga kamu datang semua. Iya. Tahu ceritanya, dan suami kamu ditangkap. Iya. Ditangkap polisi. Siapa yang melapor pada saat itu jadi? Nggak tahu. Tiba-tiba kayak beredar berita gitu lah. Apa reaksi suami kamu akhirnya dia ditangkap pada saat itu? Nggak tahu saya. Sempat nggak ketemu kamu gitu? Ya setelah itu nggak. Hanya setelah operasi ketemu hanya sidang apa ini? Kayak sidang apa ya, saksi gitu. Nih kamu kan melihat foto kamu yang dulu. Apa sih perasaan Mbak melihat foto yang dulu? Kangen sih. Kangen? Ada kangen gitu. Kejadiannya tahun berapa sih ini? Tahun 2002. 2002? Ya baru operasi tahun 2006. 4 tahun kemudian kamu operasi. Sudah berapa kali operasi jadi? 18. 16? 18 kali. kali. Katanya total berapa kali operasi sampai bisa pulih? Ya sampai mungkin lebih baik lah. Maksudnya memang kayak harus ada diperbaiki ya operasi lagi. Gitu. Berarti kalau 18 kali itu otomatis kan itu nggak kebayang sih, maksudnya sakitnya harus dioperasi kembali sampai 18 itu perasaan Mbak gimana sih? Ya sakit sih, bener-bener yang pertama sih yang sakit itu yang kayak kaget gitu, kok kayak gini ya operasinya,
kirain biasa aja gitu kan. Maksudnya ya nanti operasi sakit dikasih obat terus Selesai ya gitu. paling beberapa hari gitu kan. Ternyata enggak. Sakit banget semua kan diambil-ambil ya, ini diambil. Ya. Terus belakang diambil kayak aneh aja sih, kayak enggak ada sesuatu yang berat di belakang sini sama sakit-sakit gitu. Oh, jadi untuk mengoperasi muka kamu itu diambil dari bagian-bagian kulit kamu yang tubuh Iya. yang lain ya? Emang harus tubuh sendiri? Iya, sementara sih di sini gitu. Begitu ya berarti ya? Mungkin bisa kayak di ada transplant kan bisa, cuman kan jarang. Nah, untuk itu ya, ini tadi Lisa sudah cerita bahwa dia sudah dioperasi 18 kali. Entah berapa kali lagi operasi yang harus dijalani sampai membuat semuanya lebih baik lagi. Dan untuk memperjelas, kita undang langsung Profesor Dr. David. Kasih ini silakan kau adu, malaikat juga tahu siapa yang jadi juara. Ini pada saat pertama kali ngelihat Lisa tuh gimana? Jadi gini, ini sebenarnya suatu kebetulan. Ya. Jadi Lisa itu datang waktu ke poliklinik di Rumah Sakit Sutomo, keluhannya hanya hidungnya menyempit. Ya. Makanya diantar oleh suaminya, karena hidung menyempit. Jadi semua ahli dari Bandung, dari Jakarta, dari Malang, Surabaya kumpul, Ya, ya. Lisa ini bagusnya digimanain. Nah pada saat itu ada satu tulisan dari Argentina, Dr. Claudio ahli bedah melakukan transplantasi dari punggung ke depan semua total. Jadi kulit punggung dipindahin ke muka? Pindahin semua muka. Terus kemudian kita juga terinspirasi dengan film Face Off tahun 96. Oh, Face Off dulu. Iya. Siapa main dulu ya? Bruce Willis? John ya? Travolta. John Travolta ya? John Iya, Travolta ya. Akhirnya kita pikir wah ini tim kebetulan kumpul, kita lakukan prosedur. Nah pada proses persiapan ternyata terungkap berbagai drama ya, drama kriminal, drama teknologi kedokteran, drama bagaimana dokter berhimpun, 50 dokter yang nangani Lisa ini. Iya. Kemudian bagaimana pemerintah daerah berkontribusi. Sampai 50 dokter ya? 50 dokter menangani, pemerintah daerah, gubernur juga turun, Menteri Siti Fadila waktu itu juga Iya. langsung datang. Kesehatan ya? Langsung menganggap ini kasus yang harus ditolong. Extraordinary ya? Ya. Akhirnya proses berjalan panjang dengan berbagai dinamika yang ada. Akhirnya Lisa mengalami perawatan selama 8 tahun, 18 kali operasi. Pertanyaan ini kan 18 kali nih. Ya. Sampai berapa kali lagi harus dilakukan face off ini, operasi ini? Jadi operasi yang sebenarnya adalah yang pertama itu. Oh yang pertama nih? Pertama kali memindahkan kulit punggung, ditempelkan menggantikan kulit wajahnya. Terus kita hanya lobangi untuk matanya, lobangi untuk hidungnya, lobangi untuk bibirnya. Mata, hidung, bibir asli. Hidung, lubang hidungnya. Ya. Tapi kalau bibir dan mata asli. Hidungnya hasil kita. Ya. Nah kulit punggung itu kan tebal. Hmm. Tebal sekali, jadi waktu kita tempel di wajahnya itu betul-betul mengagetkan semua. Karena hasilnya nggak langsung seperti face off-nya John Travolta ke Film tuh ya? Nicolas Cage. Yang Nicolas Cage. Ya. Nggak seperti itu, karena mukanya seperti labu Halloween. Itu jadi rata semua, tebel. Jadi langkah operasi berikutnya adalah nipiskan. Kontur-kontur dibentuk, mana yang harus tipis, mana yang harus menonjol. Itulah yang perjalanan sampai 18 kali itu adalah menata berbagai struktur-struktur supaya mendekati normal. Jadi tapi operasi utamanya adalah memindahkan punggung dengan 4 pembuluh darah, 4 area pembuluh darah, terus kemudian kita sambungkan, ketemu dengan pembuluh darah yang ada di muka. Jadi pembuluh darahnya mesti disambung-sambungin ya? Sambungin. Nggak cuma naruh kulit doang gitu ya? Enggak, bukan ditempel. Makanya operasinya namanya operasi bedah mikro adalah menyampung pembuluh darah agar kulit itu hidup di sini, di wajah. Dan itu tebal sekali. Maka struktur wajahnya bisa ada kontur seperti ini luar biasa. Tadinya
datar aja semua, kayak martabak gitu. Martabak Awal itu? Iya. Terus durasi waktu yang dilakukan operasi itu berapa lama? Itu kita hampir 18 jam ya. Ya, Pak, Hampir 18 dari pagi sampai besok. Wah, 15 jam. 18. 18 jam. Berapa dokter yang ngerjain? Timnya ahli bedahnya saja mungkin waktu itu sekitar 10 sampai 15. Terus kemudian ada dokter anestesi, dokter mikrobiologi, dokter psikiatri, semua membackup. Jadi Apalagi harus disambung-sambungin itu ya, ada pembuluh darahnya. ya. Jadi pembuluh darah disambung dengan pembuluh darah supaya bisa hidup, dan itu operasi yang paling besar dan paling susah dan paling fenomenal pada saat Pertama itu. Berapa kali lagi nih dok? Sebenarnya begitu kita operasi yang ke-15-16, Lisa sudah mulai kita longgarkan untuk berinteraksi kembali ke kehidupan sosial, sehingga waktu 2014 operasi ke-18 kita anggap bisa kembali dulu ke kehidupan sosialnya. Dia bisa berusaha, kemudian berkarya, dan kebutuhan untuk operasi tambahan itu tergantung pada Lisa. Mana yang dirasa masih kurang, kita akan selalu tim akan siap untuk membantunya. Hanya memang prosedur yang dilakukan pada saat itu tadi sempat disampaikan, proses pembiayaannya ditanggung oleh Nah itu menarik tuh. Jadi pembiayaan ditanggung oleh pemerintah. pemerintah daerah Pemerintah daerah terutama. Jawa Timur. Jawa Timur. Luar biasa ya. Gubernur ya. Jadi pemerintah daerah menanggung semua biaya Semua. pengobatan operasi dari Lisa ini. Ya, dari obat, dari operasi, dari semuanya, segalanya. Karena jadi Lisa ini selain muka ada luka, di punggung ada luka, di paha ada luka. Karena Dipindahkan ya. pindah, punggung pindah ke wajah, punggungnya ditutup dari paha. Dan itu semua luka. Kerja apa Lisa sekarang? Bikin aksesoris handmade. Aksesoris untuk? Ya. Maksudnya kayak bros, kayak kalung, kayak gitu. Tapi dikerjain sendiri. Jualannya di? Biasanya sih kayak di seminar, terus bazar, terus online juga ada. Online juga? Ya. Di mana jual online-nya? Di Instagram. Instagram. Kasih tahu dong Instagramnya Iya apa? dong, kasih tahu Instagramnya. Lisa_jewelry handmade. Lisa_. Jewelry handmade. Tapi memang Jewelry handmade. 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 Iya tapi emang bikin sendiri. Oke. Lisa ini luar biasa. Dia selama 8 tahun dia belajar banyak buku yang dibaca. Belajar menjahit, buat manik-manik. Jadi Lisa tumbuh menjadi orang yang kuat. Dia telah melewati ujian yang luar biasa dari Allah. Dan dia jadi orang yang Nah ini buat Mbak Lisa. Untuk wanita yang hebat. Mbak Lisa luar biasa hebatnya. Tetap tegar. Harus. Tetap berusaha. Harus. Dan tetap fokus pada diri Iya sendiri. fokus untuk kebahagiaan. Betul, kebahagiaan diri sendiri. Terima kasih sudah hadir ya. Terima kasih. Kisah perjalanan Lisa menunjukkan bagaimana keberanian dan tekad yang bulat bisa mengubah hidup seseorang. Termasuk mengajarkan kita tentang penerimaan diri dan keindahan dalam perbedaan. Setelah ini kita akan lanjut lagi tetap di Jam Praktek. Jadi boleh yang tadi ya, kalau physical konteks kita batasin sampai pegangan tangan, Kayak elus gini kepala. misalnya kan, oke terus. Iya. Enggak, biar tahu batasannya. Oh, iya. Biar pemirsa tahu batasannya dengan tangan. Elus kepala boleh. Elus kepala. Gini, oke terus. Boleh, terus senderan ke pundak boleh. Senderan ke pundak juga boleh. Takut. ada penjaganya. Suka itu kamu